إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang yaitu waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya sholat. Itu ada 5 waktu, ya, 3 waktu berkaitan murni dengan waktunya, kemudian 2 waktu berkaitan dengan yaitu perbuatan, ya, perbuatan sholat, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pasal baru atau bab baru, yaitu pasal tentang azan. Ya. Azan ini, ya, azan dan iqamah. Nanti sebelum kita masuk ke berkaitan dengan fikih azan dan iqamah, kita akan bacakan beberapa dalil, ya, berkenaan dengan azan dan iqamah. Dan sebelumnya kita sebutkan tentang ta'rif atau definisi azan, yaitu baik itu secara bahasa ataupun secara syariat. Ya, kita tuliskan al-azan ini secara bahasanya lughatan itu al-i'lam. Al-i'lam yaitu apa? Pemberi tahuan. Kemudian secara syar'i yaitu zikrun makhsusun, syara'ahu al-Islam, zikir khusus, lil i'lam, untuk pemberitahuan, bidukhuli waktu sholat, sholat al-mafruḍah, wali dakwati al-muslimin ila al-ijtima' ilal ijtima'i ilaiha. Jadi secara bahasa azan adalah al-i'lam, pemberitahuan. Ya. Ini bisa kita lihat penggunaan kata-kata azan secara bahasa adalah di surat Al-Hajj ayat 27. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji. Ya, wa adzin fin nasi bil haji, yaitu ainatihim. Serulah mereka, ya. Atau wa'limhum, beritahulah mereka. Artinya azan secara bahasa itu pemberitahuan, ya, menyampaikan informasi. Kemudian secara syariat sudah kita tuliskan yaitu zikrun makhsusun, zikir, ya. Azan itu berarti apa? Zikir, zikir yang khusus. Syara'ahu al-Islam, yang Islam mensyariatkan yaitu azan tadi atau zikir tadi untuk apa? Lil i'lami, untuk memberitahu bidukhuli waktu sholati al-mafrudoti, masuknya waktu sholat yang fardu, sholat fardu, ya, yaitu sholat 5 waktu
yang telah kita ketahui. Dan juga wali da'watil muslimina, untuk mengajak kaum muslimin ilal ijtima'i, untuk berkumpul, yaitu ilaiha, menuju atau melaksanakan sholat. Ini secara syariat adalah demikian. Jadi ada istilah lughah, kemudian ada istilah syar'i. Kemudian hukum azan ini hukumnya adalah sunnah kifayah. Hukumnya sunnah kifayah. Al hukmu sunnatun kifayatun. Ya. Sunnah kifayah. Dan sunnah kifayah itu ada azan, kemudian ada yang lainnya. Nanti yang lainnya misalnya atasmiyah alal akal. Jadi apa itu sunnah kifayah? Adalah sunnah yang ketika sudah dikerjakan maka sebagian sudah mengerjakan, yang lainnya gugur untuk melakukannya, gugur tuntutan. Ya. Di antara sunnah kifayah yang lain adalah tasmiyah alal akal, yaitu ketika seorang atau beberapa orang makan bersama, maka disunahkan baca bismillah. Kalau ada sudah salah satu sebagian yang baca, maka yang lain gugur tuntutan untuk membaca basmalah. Kemudian yang lainnya misalnya at-tadhiyah min ahlil bait. Ya, yaitu sembelihan untuk apa? Anggota keluarga. Kemudian ada yang lain lagi, ibtida usalam, memulai salam. Nah, misalnya ada sekelompok orang ingin mengucapkan salam pada yang lain, maka ini bisa terwakili salah satu atau dua orang misalnya, maka yang lain sudah gugur kewajiban karena ini rombongan ya, beberapa orang. Kemudian ada yang lain juga yang sunnah kifayah tasmitu atis. Itu mendoakan orang yang mengucapkan tahmid ketika bersin. Ada teman kita, saudara kita bersin, kemudian mengucapkan tahmid, ya memuji Allah, alhamdulillah, maka yang lainnya ini ada kesunahan untuk mendoakannya, ya misalnya yarhamukallah. Ini kalau ada beberapa orang, maka ini hukumnya sunnah kifayah. Kalau sudah dikerjakan salah satu, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Salah satu atau beberapa artinya sudah mencukupi terwujud kesunahan untuk tasmid atis. Kemudian mama yaf'alu bil mayyit minal mandub. Ya, mama yaf'alu bil mayyit minal mandub. Yaitu apa hal-hal pekerjaan perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan mayit yang hukumnya sunnah. Jadi penyelenggaraan mayit itu kan ada namanya sholat jenazah, ada mengkafani dan seterusnya. Nah itu kan ada yang nanti hukumnya wajib, maka namanya fardu kifayah. Nanti ada hal-hal yang itu hanya sunnah saja, maka nanti hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah apa? Jadi kifayah itu ada yang fardu, ada juga yang sunnah. Ya. Kalau fardu kifayah misalnya tadi mensolatkan jenazah, ini maka kalau sudah dilakukan sebagiannya, ya, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Tapi kalau tidak ada yang melakukan sama sekali, maka semuanya kaum muslimin di situ terkena dosa, ya, menanggung dosa karena ini hukumnya fardu. Tidak ada satupun yang mensolati misalnya. Ini namanya fardu kifayah. Kalau sunnah kifayah, nah ini bedanya apa? Bedanya dia sunnah. Ya.
bedanya sunnah. Contohnya azan, ini dalam mazhab Syafi'i, azan itu sunnah kifayah, sehingga kalau sudah ada yang melakukan sebagian maka gugur tuntutan untuk yang lainnya. Kemudian meskipun ini sunnah kifayah, ini sesuatu yang benar-benar ditekankan ya. Benar-benar ditekankan, karena sampai-sampai Nabi SAW itu memerangi kaum yang meninggalkan azan ya. Jadi yuqataluna ala tarkihi, karena apa? Ini azan ini termasuk min a'zami sya'airil Islam, termasuk apa? Syiar Islam yang besar, yang agung, yang sangat besar. Nah, dengan azan ini kelihatannya apa syiar Islam, agama Islam ada di situ ya, ditegakkan sholat berjamaah ya. Beda kalau di satu tempat itu tidak terdengar azan ya, tidak kelihatan ini ada Islamnya, tidak ada sholat berjamaah atau tidak ya. Maka karena ini syiar Islam yang besar ya, sampai-sampai diperangi bagi yang meninggalkan. Karena disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW ketika ingin menyerang satu kaum ya, maka ketika mendengar azan di satu kaum tersebut, kemudian Nabi mengurungkan niatnya untuk menyerang. Jika tidak mendengar maka diserang. Bisa kita lihat di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita bacakan, Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu biasa ketika berperang bersama kami memerangi satu kaum ya, tidaklah beliau kemudian berperang sampai yaitu pagi dan dilihat ya. Pagi dilihat. Fa'in sami'a azanan kafa'anhum. Nah, jika Nabi SAW mendengar azan di negeri atau kampung tersebut, maka beliau mengurungkan niatnya untuk menyerang. Wa illam yasma' azanan aghara alaihim. Jika Nabi SAW tidak mendengar azan, maka beliau menyerang penduduk tersebut. Qala, kemudian ini dikatakan tadi Anas, fa kharajna ila Khaybar fantahaina ilahim lailan. Pada satu ketika kami keluar menuju Khaybar dan sampai pada mereka di malam hari ya, sampai malam hari. Falama asbaha walam yasma adzanan raqiba wa raqibtu khalfa Abi Thalhah. Maka ketika asbaha pagi dan beliau tidak mendengar azan, maka beliau menunggangi tunggangannya, kemudian aku menunggang di belakang Abu Thalhah. Wa inna qadamai la tamassu qadama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kakiku menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau mengatakan, wa kharaju ilaina ya, Anas bercerita ya, wa kharaju ilaina bimakatilihim wa masahihim. Mereka itu keluar menuju kami dengan keranjang-keranjang mereka dan sekop-sekop mereka. Falamma ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalu. Ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, Muhammad wallahi Muhammad wal khamis. Muhammad wallahi demi Allah, Muhammad dan pasukannya yaitu telah datang. Qala falamma ra'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allahu akbar, Allahu akbar, hancur Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahu al-munzarin. Maka ketika kami singgah di satu perkampungan, area perkampungan, maka buruklah hari orang-orang yang diperingatkan. Jadi di sini menunjukkan bagaimana kedudukan azan ya, sampai-sampai itu dikaitkan dengan penyerangan atau
pembatalan penyerangan. Jadi kaum yang tidak melaksanakan azan diperangi. Sehingga ini menunjukkan ditekankannya azan. Meskipun demikian ini di dalam mazhab dihukumi sunnah kifayah, meskipun pendapat lain kalau mengatakan fardu, fardu kifayah mungkin juga bisa kita terima karena demikian besarnya yaitu kedudukan azan sampai yuqatalu ala tarkihi, diperangi kalau tidak azan. Yang menunjukkan ini berarti suatu hal yang berat kalau meninggalkan azan. Tadi berkaitan dengan kedudukan azan, kemudian dalil disyariatkannya azan. Ya, kita bisa lihat di Al-Qur'an di Al-Maidah 58 Allah berfirman, "Wa idza nataitum ila sholati takhudhuha huzwan wa la'iba." Jika nataitum engkau menyeru untuk sholat, maka mereka menjadikannya bahan ejekan dan main-main. Kemudian di surat Al-Jum'ah 15 ayat 9 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian disuruh untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, sholat Jumat, maka bergegaslah untuk menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka di ayat ini menunjukkan bahasanya ada seruan untuk sholat. Nah, apa itu? Yaitu adalah azan. Ya, adalah apa? Azan. Adapun dalil yang ada di dalam hadis, di antaranya riwayat dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hadaratis shalah idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Jika sholat telah datang, waktu sholat telah datang, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan, dan juga yang paling besar, akbar, lebih tua, itu mengimaminya. Dan azan ini disyariatkan, awal pensyariatnya adalah di sanah al-ula lil hijrah, yaitu tahun pertama hijriah. Insya Allah nanti akan kita baca di pertemuan selanjutnya tentang dalil-dalil berkenaan dengan bentuk adzan seperti apa, kemudian asal muasal disyariatkannya adzan yang disebutkan di hadis Abdullah bin Zaid. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.